kita belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat UMV, selamat datang di channel Al-Quran Braille Official dalam sesi ngobrol bareng di podcast Membuka Mata Hati edisi hari ini, di edisi siang ya, menjelang sore gitu. Bersama saya Wiwin Widaningsi dan ada partner saya juga, ada Teh Ayani. Kita sapa terlebih dahulu Teh Ayani. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Wiwi. Alhamdulillah. Gimana nih, sehat? Kok baru nanyain sekarang sih? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak tampil di YouTube ya. Iya, ini tuh kayaknya udah apa ya? Ada seminggu gitu ya? Ada ya? Ada kayaknya. Seminggu ya kita tidak berbincang-bincang gitu ya. Insya Allah kita akan berbincang di hari ini tentang seputar penyebab ketunanetraan ya Teh ya. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang penyebab ketunanetraan ya. Karena beberapa minggu lalu kita sudah membahas beberapa penyebab ya Teh ya, yang dialami oleh beberapa teman-teman tunanetra. Di antaranya itu ada glukoma, ada katarak, bahkan ada karena demam juga ya Teh ya. Iya betul. Nah, demam tinggi gitu. Nah sekarang kita mau membahas tentang ketunanetra itu bisa disebabkan oleh apa lagi sih? Ternyata selain dari katarak, glukoma, terus demam atau bahkan hal-hal yang di luar kejadian tersebut gitu ya Teh. Ternyata faktor diabetes pun menjadi salah satu penyumbang dari penyebab ketunanetraan itu sendiri Teh. Iya betul. Penyakit apa itu Teh? Diabetes. Iya, diabetes. Mungkin kalau kita sebagai orang awam gitu ya, sering mendengar diabetes tuh pasti yang mereka itu yang tingkat gula darahnya tuh tinggi gitu kan. Ya, betul. Bahkan beberapa orang sering kali rutin untuk mengecek gula darahnya nih. Iya, betul. Bahkan ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali gitu kan ngecek gula darahnya. Tete udah ngecek belum gula darah? Belum pernah Teh. Belum pernah. Yuk kapan-kapan kita ngecek ya. Iya, gula darah. Karena cek gula darah. Ternyata dari faktor diabetes ini ya, banyak sekali orang-orang yang karena diabetes ini itu akhirnya bisa kehilangan penglihatannya Teh. Nah ini pasti menjadi apa ya, menjadi suatu ketakutan tersendiri untuk kita gitu kan. Iya, kekhawatiran ya. Iya, kekhawatiran. Apalagi kalau misalnya kita itu yang sangat suka sekali dengan makanan yang manis-manis, minuman manis-manis gitu kan. Bahkan
harusnya ya kadar gula yang kita konsumsi itu sehari itu hanya sekitar 4 gram atau 3 gram itu kalau kita beli minuman manis aja gitu ya, kayak misalnya boba atau apapun itu di dalamnya tuh kandungan gulanya itu lebih dari harus yang kita konsumsi gitu per hari. Nah makanya dari itu buat kita nih anak-anak muda maupun teman-teman yang lagi nonton di luar sana gitu kan, mumpung masih muda gitu kan, yuk periksain kesehatan kita, periksain tingkat tingginya gula darah kita apakah tinggi atau enggak gitu kan. Tensi juga diperiksa gitu, bukan karena aku masih muda ngapain sih aku periksa-periksa seperti itu gitu kan. Karena kan biasanya yang suka periksa-periksa itu orang tua ya Teh. Kayak misalnya periksa kolesterol lah, misalnya darah, kemudian periksa jantung dan sebagainya tuh biasanya yang udah tua-tua ya Teh. Padahal enggak gitu ya Teh. Harusnya meskipun kita masih usia muda tetap harus diperiksakan ya Teh, biar kalau ada gejala apa-apa terdeteksi secara dini gitu ya Teh. Mungkin kalau orang-orang yang biasa mereka ngapain sih harus periksa-periksa kayak gitu kan, masih muda ini, masih segar ini, bukan karena kita masih muda, bukan karena kita masih mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik, tapi untuk menjaga kesehatan kita gitu kan. Kalau kita sering memeriksakan kesehatan kita dari mulai tingkat darah ya kan, apakah kita kurang darah atau misal darah tinggi gitu, terus tingginya tekanan gula darah kita juga harus diperiksa juga gitu kan, apalagi tentang mata juga. Nah itu harus sering diperiksa. Memang sih kalau untuk mata sendiri aku belum Teh, tapi kalau untuk kayak misalnya gula darah, tensi gitu kan, terus nafas, paru-paru, terus jantung itu diperiksa apakah baik nih pernapasannya gitu kan. Itu memang setiap kalau misalnya pulang ke rumah itu kan suka ada puskesmas, mampir dulu ke puskesmas, aku periksa dulu gitu kan, aku tensi tuh seberapa gitu kan, terus tekanan gula darah tuh berapa. Itu bisa kita tuh bisa melihat, oh kalau misalnya tinggi, apa nih yang harus kita jaga di pola hidup kita gitu kan. Nggak bisa sembarangan makannya. Makanya kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu, bahkan bukan anak-anak remaja aja Teh, ada balita pun yang sudah terkena diabetes. Nah karena diabetes juga kan salah satu penyakit yang bisa turun-temurun ya Teh ya. Iya betul Teh. Makanya buat kita harus hati-hati sih. Karena kan kebetulan kayak gini Teh, misalnya nih di pola hidup tuh ya, di rumah saya ya, di keluarga saya gitu, adik saya kadang bapak gitu, itu ngopinya tuh kuat sekali kan Teh ya. Kadang sehari itu bisa 2, 3 bahkan sampai 4 gelas Teh, bahkan lebih gitu. Nah mestinya itu menjadi menjadi peringatan juga kalau bisa jadi nanti kalau kebanyakan minum yang manis-manis, yang bergula gitu ya Teh, takutnya nanti nauzubillah ya terkena diabetes gitu. Karena kan pola hidup kita tuh harus dibatasi oleh kita sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan nih bagi sahabat UMV dan siapapun yang suka ngopinya berlebihan, kalau ngopi sekali-kali boleh ya, misalnya segelas 2 gelas boleh lah ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 4-5 gelas sehari itu harus dikurangi gitu ya. Iya, karena kan berlebihan, sesuatu yang berlebihan nanti akan impact kepada kesehatan badan kita sendiri gitu ya Teh. Betul. Dan ini aku merujuk dari salah satu laman website Teh. Ini dari kompas.com. Kompas.com ini mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa salah satu penyebab dari keturunetraan yang ada saat ini itu karena diabetes. Lebih tepatnya adalah retinopati diabetik. Nah ini adalah salah satu bentuk komplikasi dari diabetes mellitus. Nah makanya buat kita nih hati-hati banget kan untuk mengkonsumsi gula itu, jangan kelewat batas gitu. Bahkan memang semua hal yang kita lakukan, yang kita gunakan atau mungkin yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman gitu ya, itu baiknya sih tidak melebihi kapasitas ya Teh ya. Iya betul. Dan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
Gitu. Dan ini menyebutkan bahwa kondisi seperti retinopati diabetik ini adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah itu sangat tinggi teh, yang mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata. Nah, masya Allah ini benar-benar bahaya begitu kan? Iya. Karena tingkat kebutaan di Indonesia tersendiri itu semakin tahun itu semakin meningkat teh. Iya betul. Kita nggak tahu nih, mungkin ya untuk kita sekarang tuh yang alhamdulillahnya masih bisa menikmati warna-warni dunia gitu kan, masih menikmati keindahan dunia, bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa jalan-jalan kemana, bisa pergi kemanapun enak gitu ya Teh ya. Tapi kita tidak tahu kan kalau kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, tidak menjaga kadar gula darah, bahkan nauzubillah min zalik, suatu saat nanti ada yang kejadian tidak diinginkan, akhirnya kita kehilangan penglihatan, kita baru menyesal di situnya. Ya, betul. Kenapa kita nggak jaga kesehatan dari dulu gitu kan? Kenapa kita nggak jaga pola hidup sehat dari dulu gitu? Akhirnya ya ujung-ujungnya menyesal, ujung-ujungnya, rasa bersalah pada diri sendiri itu pasti besar banget sih. Iya betul Teh. Jadi sebetulnya apa yang kita makan adalah akan berakibat kepada tubuh kita sendiri juga ya Teh. Misalnya kalau kebanyakan makan ini yang mengandung ini misalnya, jadi akibatnya penyakit apa kayak gitu kan Teh. Karena kan misalnya nih kalau yang punya sakit diabetes ya berarti dikurangilah yang makanan yang manis-manis misalnya kayak gitu. Yang punya penyakit yang lainnya pun misalnya lambung, dikurangi yang pedas-pedas dan yang lainnya. Itu kan harus kita manage sendiri ya Teh, harus kita atur sendiri supaya kita terhindar dari penyakit tersebut gitu. Karena Teh ada yang menjelaskan bahwa kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya karena kita mengikuti keinginan misalnya karena saya suka ini misalnya, saya suka yang pedas kok, saya suka yang manis kok misalnya, nggak peduli gitu tubuhnya misalnya sakit atau apa, sebetulnya itu seperti menzolimi diri sendiri Teh gitu, dan tidak menjaga amanah yang dititipkan sama Allah gitu. Kalau misalnya kita dikasih amanah sehat, terus dikasih amanah tubuh yang kuat gitu Tah, harus dijaga gitu, karena kan kalau tidak dijaga akan sakit juga gitu. Jadi harus diperhatikan betul-betul apa yang menurut segi kesehatan itu tidak baik gitu. Dikurangi lah kalau misalkan tidak bisa diberhentikan sepenuhnya, ya mungkin susah ya Teh. Kalau misalnya udah suka banget, misalnya nih suka banget nih makan coklat, nggak bisa berhenti, tapi kan bisa diminimalisir kan, bisa dikurangi sedikit-sedikit gitu. Betul banget Teh, karena ada seseorang yang mengatakan pada aku ya waktu pas beliau bilang itu, coba deh kamu kurangin makan coklat, kata gitu kan. Kurangin makan coklat, kurangin makan makanan yang berminyak kayak gorengan gitu kan. Pasti nanti itu berakibat pada kulit juga kan Teh. Nah karena waktu itu memang lagi purging juga gitu kan, kulit di wajah itu banyak jerawat keluar gitu kan, akhirnya minyak keluar. Karena mungkin salah satunya aku tidak menjaga pola makan yang sehat gitu. Nah pas setelah itu aku coba kurangi makan makanan kayak coklat, boba gitu kan, minum-minuman yang manis, dan aku alihkan si uang jajan itu ke jajanan yang sehat, ke buah gitu kan. Nggak apa-apa deh, buah ini, buah itu, buah A, B, C itu aku beli gitu kan, buat mengganti cemilan aku gitu kan. Dan alhamdulillahnya itu rasanya sekarang Teh. Dan kulit lebih seger gitu kan, penglihatan lebih enak, lebih bagus. Karena sekarang udah bisa nih mulai buka-buka kacamata. Awalnya tuh nggak bisa Teh buka kacamata. Jadi kalau misalnya melihat tulisan-tulisan itu kabur, tulisannya tuh tidak jelas. Jadi remang-remang gitu tulisannya tuh. Kalau sekarang itu ada ya lumayan lah, kalau ngelihat tulisan, ngelihat orang itu lebih jelas gitu kan. Awalnya tuh nggak jelas Teh, karena mungkin akibat minus itu kan, minus dan silinders itu. Kalau sekarang alhamdulillah, jadi buat teman-teman yang suka banget nih jajan-jajan yang kurang sehat gitu kan, dialihin aja si uangnya itu buat jajan makan makanan yang sehat, buah-buahan, atau mungkin
yang mau beli multivitamin boleh ya Teh ya. Iya. Nah betul, itu baik bisa. banget. Jadi kalau misalnya kita sudah kena diabetes atau sudah kena gula darah, itu sangat sulit untuk disembuhkan. Salah satunya adalah hal-hal yang mungkin kita bisa rasakan gitu ya Teh ya. Kalau kita kena diabetes itu, yuk udah ngerasain nih, kok aku gampang haus ya, kok aku gampang lapar ya, padahal baru berapa menit tadi aku makan, baru berapa menit tadi aku minum, tapi kok udah haus lagi. Coba deh kalau udah ngerasain kayak gitu, itu langsung periksa ke dokter dan coba perhatikan, mohon maaf, air pipis gitu kan. Nah itu harus diperhatikan juga Teh, apakah warnanya keruh atau enggak gitu kan. Itu salah satu kita bisa mendeteksi apakah kontrol gula darah kita itu baik atau tidak. Kalau misalnya kita ada yang menemukan hal-hal tidak diinginkan dalam tubuh kita ini, segera periksakan ke dokter, segera periksakan ke tenaga medis gitu kan. Karena untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya tadi kesehatan mata yang berkurang gitu kan. Karena bagi para penderita diabetes ini sangat disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan mata Teh. Ini harus banget sih kalau yang punya diabetes ini rutin untuk mengecek kesehatan matanya gitu kan. Setidaknya itu 1 kali dalam 1 tahun, atau misalnya per 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali periksa itu mata. Jadi bagus gitu kan, kalau misalnya kita juga menyayangi diri kita, pasti kita juga mendapatkan kasih sayang itu dari diri kita sendiri gitu. Iya betul Teh. Jadi kalau masalah makanan yang kayak gitu harus seimbang ya Teh. Betul. 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Jadi kalau makan sesuatu yang berlebih pasti akan langsung terasa tuh efeknya gitu. Seperti contoh kemarin saya tuh suka sekali makan kacang-kacangan ya Teh, ceritanya tuh. Karena kan sambil ngemil, sambil ngedengerin musik terus aja makan, ternyata mungkin kebanyakan gitu ya, satu bungkus besar tuh habis. Ternyata besoknya jerawatan di sini. Efek juga itu ya. Iya, ternyata langsung kenapa gitu kan, biasanya nggak pernah jerawatan nih gitu di muka, ternyata di sini ada jerawat gitu. Oh berarti iyalah kemarin abis makan kacang-kacangan banyak sekali, jadi ternyata ini ya akibatnya. Jadi itu jadi jadi pengingat juga ya untuk kita semuanya, kalau apapun yang kita suka, kalau makannya berlebihan akan berakibat tidak baik gitu ke terhadap tubuh kita, maupun itu organ tubuh kita misalnya, terus ke kulit juga misalkan kayak gitu. Seperti contoh kecilnya seperti tadi gitu ya Teh, kalau banyak makan kacang-kacangan ternyata langsung timbul jerawat. Padahal itu menurut kita tuh sepele ya. Iya. Sepele banget, sambil nonton TV atau mungkin sambil dengerin musik, ngemil aja terus gitu kan. Nggak kerasa tiba-tiba habis nggak aja. kerasa itu habis. Nah besoknya timbul tuh muncul gitu kan jerawat. Sama Teh, kalau misalnya kita juga sering mengkonsumsi gula secara berlebihan, itu kita tanpa disadari kok badan tuh rasanya tuh lemes gitu kan, gampang lemes, terus gampang haus, gampang lapar. Ya kalau udah seperti itu, kondisi badan sudah tidak enak, periksakan ke dokter dan jangan lupa untuk cek gula darahnya. Karena kalau misalnya bagi orang-orang yang memang mereka terkena diabetes ini mengalami gejala-gejala yang bisa menuju ke kesehatan mata Teh. Iya. Salah satunya adalah penglihatan kabur, terus adanya bintik-bintik atau bentuk gelap pada penglihatan, terus ada kesulitan kita untuk melihat warna. Nah itu rada sulit tuh melihat warna tuh. Terus ada juga area gelap atau kosong dalam penglihatan dan kehilangan penglihatan. Makanya untuk kita semua, yuk jaga mata kita baik-baik dengan pola hidup yang sehat, pola hidup yang seimbang. Waktunya makan ini, waktunya makan itu. Karena aku sendiri pun sekarang lagi ngebetulin pola makan sih Teh. Biasanya itu kan nggak terkontrol ya, makan itu ngemil ini ngemil itu. Nah untuk saat ini yaudahlah, sekarang itu jajannya itu lebih ke buah. Kalau untuk siang itu nasi memang harus masuk gitu kan. Tapi kalau untuk pagi-pagi tidak masuk nasi, tidak masuk apa, yang penting air putih aja dulu gitu kan masuk. Nah udah siang baru makan, nah langsung dilanjut lagi dengan minum yang
banyak. Yang banyak itu bukannya sekaligus banyak itu enggak, tapi kita usahakan minum itu 1 hari itu 2 liter gitu. Ya minimal itu ya teh. Minimal 2 hari. Itu gagal Satu fokus hari, nggak tuh, satu Masya hari. Allah. 1 hari 2 liter gitu. Sahabat UMV ya jangan lupa untuk banyak minum air putih. 1 hari 2 liter minimal itu ya. Kalau mau lebih banyak 3 liter lebih bagus ya. Gitu teh. Jadi itu mungkin ada proses penyesuaian pola makan ya teh, biar menjadi baik gitu kan, menjadi sehat gitu. Kalau untuk saya sendiri teh nggak bisa tuh kalau pagi-pagi nggak sarapan. Oh iya, karena kan teteh kan ada asam lambung ya. Sakit lambung iya. Jadi harus pagi-pagi tuh jam 7 lah tuh harus udah sarapan. Paling tidak ya sereal ya gitu ya, paling tidak. Kalau misalkan nggak makan nasi, itu pun harus 2 bungkus. Kalau 1 nggak hilang laparnya gitu. Tapi kalau udah makan gitu ya udah paling siang lagi makan gitu. Kan supaya tetap terjaga gitu lambungnya, tidak sakit gitu. Mungkin itu ya teh. Betul. Yang bisa kita bahas hari ini. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan baik-baik ya teh ya. Iya, betul. Baik kita yang lagi ada di dalam podcast ini gitu kan, baik teman-teman yang lagi nonton juga. Yuk jaga kesehatan kita secara baik gitu, secara lebih konsisten lagi untuk menyeimbangkan antara pola makan, pola tidur, terus olahraga. Nah ini susahnya tuh olahraga. Nah itu karena masih jadi PR buat aku olahraga itu. Ya semoga kita semakin baik lagi untuk memperbaiki diri, baik secara psikis maupun fisik ya teh ya. Kita bisa memperbaiki lebih baik lagi, dan jangan lupa untuk teman-teman juga jaga kesehatan mata kita, kurangi penggunaan gadget, kurangi penggunaan komputer secara berlebihan gitu, apalagi main game secara berlebihan, makan makanan yang manis-manis juga dikurangi sesuai dengan porsi dan kadar yang sudah ditentukan aja gitu, jangan melebihi batas gitu aja sih pesan aku mah. Oke gitu. Terima kasih banyak ya Teh sudah terima kasih juga menemani saya di podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua gitu, baik yang menyampaikan podcast ini ataupun bagi sahabat UMV yang menyaksikan di channel YouTube Al-Quran Braille Official. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita supaya dapat inspirasi terbaik atau update-updatean video terbaru dari Al-Quran Braille Official. Jangan lupa untuk tetap semangat, selalu berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Akhirnya, saya Win Widaningsih, saya Ayani, dan ada Kang Dias. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.